Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Irsyad kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian singkat yang disampaikan pada maghrib. Kali ini kita akan menyampaikannya di waktu pagi pada subuh, membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan sebuah riwayat atau sebuah hadis yang menjelaskan hendaknya seorang manusia, apalagi muslim, menyayangi, mengasihi kepada sesama manusia. Jangankan kepada sesama manusia, sesama hewan, mohon maaf, kepada hewan pun hendaknya berlaku kasih sayang. Ada seorang yang datang pada Nabi ingin menyembelih hewan sesembelihannya, tapi dia merasa kasihan. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan, hewan yang engkau kasihi, yang engkau merasa kasihan, menyebabkan engkau dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hewannya, tapi karena kasih sayang welasnya dia terhadap hewannya. Makanya ada panduan ketika menyembelih hewan. Apabila menyembelih, hendaknya pisaunya atau alatnya yang digunakan untuk menyembelih ditajamkan dan tidak memperlihatkan proses penyembelihannya di hadapan hewan yang lain yang akan disembelih. Juga tidak berlambat-lambat dalam menyembelih, hanya beberapa kali sayatan sehingga sudah cukup menghilangkan nyawa dari hewan yang disembelih, sehingga hewan tersebut tidak merasakan kesakitan. Apabila memperlihatkan, apalagi memperlihatkan asahan pisaunya, alat yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih, maka ini seakan-akan membunuh hewan tersebut dua kali. Sebagaimana kemarin kita sampaikan riwayatnya, ada seseorang yang mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih, didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, kenapa tidak melakukan asahan pisau ini sebelumnya? Aturidu an tumitaha marratain? Apakah kamu akan membuatnya mati dua kali, membunuhnya dua kali? Melihat asahan pisau ini saja sudah merasakan kesakitan, ketakutan, dan dia sudah seakan-akan mati saat itu. Ini kematian yang pertama, dan kematian yang kedua adalah ketika dia disembelih yang sesungguhnya. Maka inilah bentuk kasih sayang seorang manusia, seorang muslim kepada hewan, baik hewan yang disembelih ataupun hewan-hewan yang lain yang dikurung, disangkar, diberikan haknya agar tidak mereka kelaparan, agar tidak kesakitan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kali ini kita akan membacakan sebuah riwayat yang sangat singkat, datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiqal masduq Abul Qasim yaqul, aku pernah mendengar Nabi yang jujur, yang benar lagi dibenarkan, Abul Qasim. Abul Qasim ini julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak pertamanya namanya Qasim.
sehingga dijuluki Abu Qasim. Kita juga bisa menjuluki diri kita dengan salah satu dari nama anak-anak kita, baik anak pertama maupun anak yang berikutnya. Ataupun kita belum punya anak, ingin menjuluki diri kita dengan julukan tertentu pun tidak mengapa. Karena ini bagian dari sunnah. Sebagaimana Abu Hurairah dijuluki Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan seterusnya. Beliau bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah dicabut kasih sayang dari hati seorang manusia, dari hati seorang muslim, kecuali dia orang yang merugi, orang yang sengsara. Tidaklah dicabut kasih sayang dari manusia kecuali dia termasuk orang yang sengsara. Syaqi ini termasuk makna yang sengsara. Artinya adalah sengsara. Lawannya sa'id, bahagia, beruntung. Pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya di kuliah singkat pada maghrib, bahwa apabila ada orang yang tidak mengasihi, menyayangi, tidak memiliki rasa rahmah kepada sesama, maka hakikatnya dia orang yang hatinya keras. Apabila ada orang yang memiliki hati keras, maka dia akan susah menerima nasihat, akan susah untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Jadi muaranya adalah hati. Maka di riwayat ini Nabi SAW mengatakan orang yang tidak memiliki kasih sayang, orang yang keras hatinya, dia termasuk orang yang merugi, orang yang sengsara, waliyadzubillah, fid dunya wal akhirah, di dunia apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilembutkan hatinya, ditanamkan kasih sayang pada sesama, apalagi sesama muslim, juga ditanamkan pada semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Afumikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.